Kita menuju informasi lainnya, Saudara. Pengamat ekonomi menilai keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok untuk menekan prevalensi atau menurunkan konsumsi rokok bukan solusi yang tepat. Kenaikan cukai rokok ini justru dianggap akan memiskinkan masyarakat yang kecanduan atau sekedar memenuhi gaya hidup. Pemerintah menetapkan kebijakan tarif cukai rokok untuk tahun 2022 naik rata-rata sekitar 12%. Kenaikan cukai rokok ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan anak dan remaja, serta mempertimbangkan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa, Dr. Nurlina menyebutkan, kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok ini justru dianggap akan memiskinkan masyarakat yang kecanduan atau untuk memenuhi gaya hidup. Menurutnya, sebagian besar rokok banyak dikonsumsi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, di mana masih minimnya tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka akan kesehatan dari bahaya rokok. Sehingga meski harga rokok mahal, masyarakat tetap akan berupaya membeli sebagai kebutuhan pokoknya selain beras. Di mana kebutuhan rokok itu sudah menjadi kebutuhan primer bagi orang yang sudah candu. Nah, oleh sebab itu, dalam jangka pendek, kenaikan tarif rokok akan menyebabkan warga miskin itu tambah banyak. Yang kedua, kalau solusi untuk menurunkan prevalensi, menurut hemat saya, bahwa lebih baik diadakan edukasi kepada masyarakat, tidak melalui peningkatan atau menaikkan cukai rokok. Oleh karena itu, Nurlina menyebutkan kebijakan pengendalian rokok dapat efektif jika disertai edukasi bahwa risiko kesehatan akan jauh lebih rendah daripada terus merokok. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan untuk mensosialisasikan bahaya rokok dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, praktisi kesehatan, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat perokok itu sendiri. Dengan begitu, kebijakan pengendalian rokok dapat efektif. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI melaporkan. Ya, saudara, kebijakan untuk meningkatkan ataupun menaikkan tarif cukai rokok pada 2022 mendatang hingga 12% ini turut memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Lantas bagaimana tanggapan dari pengamat ekonomi atas kebijakan ini? Kita akan mendiskusikannya bersama Dr. Nurlina SEMSI yang juga merupakan akademisi dari Universitas Samudra Langsa. Assalamualaikum, Ibu Nurlina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih telah terhubung bersama Aceh hari ini. Ibu Nurlina, bagaimana? Apakah kebijakan naiknya cukai rokok ini sudah sesuai dilakukan mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia, Aceh belum lepas dari pandemi COVID-19. Masyarakat susah dalam memperoleh pendapatan sehingga mereka dihadapkan lagi dengan kenaikan cukai rokok. Menurut hemat saya, rokok itu adalah sudah merupakan kebutuhan pokok bagi golongan masyarakat, terutama yang ekonominya menengah ke bawah. Hasil pengamatan saya bahwa pada saat pendapatan mereka tetap malah mungkin berkurang, sementara dia harus mengeluarkan lebih lagi untuk mengkonsumsi rokok dalam jangka pendek, kenaikan cukai rokok ini arahnya ke arah lebih kepada pemiskinan masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Itu kira-kira kalau menurut pendapat saya. Oke, Bu Nurlina, kebijakan ini tentu akan berdampak pada pelaku usaha industri hasil tembakau ini, Bu, karena memang bahan baku dari rokok ini adalah tembakau. Lantas, apakah pengurangan tenaga kerja atau PHK massal ini ada? Apakah ini salah satu hal yang menjadi mengkhawatirkan seperti itu, Bu? Saya tidak khawatir bakal ada pemutusan kerja bagi pegawai ataupun yang bekerja di sektor rokok ini. Karena apa? Karena kenaikan cukai rokok tidak secara langsung berdampak akan pengurangan konsumsi daripada rokok itu sendiri. Permintaan terhadap rokok akan terus tetap minimal, walaupun tidak meningkat, menurun pun dengan persentase yang sangat rendah, sehingga pihak perusahaan dalam jangka pendek tidak perlu untuk melakukan PHK kepada tenaga kerjanya. Itu menurut hemat saya dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang
tentunya kalau dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain baru bisa berdampak kepada pengurangan tenaga kerja atau efisiensi dari industri itu sendiri. Baik, selain alasan untuk mengurangi konsumtif rokok pada masyarakat, jika Ibu melihat apakah mungkin ada alasan-alasan lain munculnya kebijakan ini, Bu? Tentunya Republik Indonesia ini dihadapkan dengan selama pandemi ini memerlukan banyak anggaran untuk terutama penerimaan di sektor pajak dan cukai ini harus ditingkatkan, harus diefisiensikan lagi. Jadi kenaikan cukai rokok ini sebenarnya ada salah satu untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai, karena ini merupakan kalau secara mainstreamnya, anti mainstreamnya saya katakan bahwa dengan mudah dalam jangka pendek bisa diraup pendapatan yang lebih tinggi oleh pemerintah. Itu kebijakannya dapat meningkatkan pendapatan melalui penerimaan cukai dalam jangka pendek. Saya nggak bilang dalam jangka panjang, karena jangka panjang tentunya dibarengi dengan program-program lain dengan penggunaan cukai tadi, diimplementasikan kepada kegiatan-kegiatan edukatif tentunya dan penjaga-penjaga penyakit menular lainnya, termasuk bahaya rokok. Iya, ya termasuk bahaya rokok, Bu Nurlina. Ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dengan kenaikan cukai rokok ini. Karena di satu sisi rokok ini merupakan sumber dari penghasilan devisa, salah satu penghasilan devisa terbesar negara. Tapi di sisi lain, kesehatan masyarakat ini sangat dipentingkan. Lantas, apa yang sebenarnya harus diambil oleh pemerintah, kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah sehingga perputaran ekonomi ini juga tetap berjalan ini, Bu Nurlina? Sebenarnya dengan meningkatnya cukai rokok itu makin terpuruk kesehatan masyarakat kalau menurut saya. Karena apa? Karena mereka akan mengkonsumsi rokok ilegal yang lebih membahayakan lagi kesehatan masyarakat. Makanya kebijakan menaikkan ini bukan sesuatu yang sangat tepat. Karena dia akan mengkonsumsi rokok yang ilegal yang lebih membahayakan kesehatan tanpa ada pengawasan. Itu salah satunya. Jadi memang berentetan ini. Kalau menurut pengamatan saya, rokok ilegal itu akan marak. Itu tidak lebih parah daripada rokok yang resmi yang dikenakan cukai akibat kepada kesehatan masyarakat. Oke, berarti munculnya ketika dinaikkan cukai rokok ilegal ini munculnya cukai rokok, munculnya berbagai rokok ilegal ini juga menjadi kekhawatiran yang lain ini, Bu Nurlina. Iya, karena itu lebih berbahaya lagi untuk kesehatan karena tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Baik, dan kalau kita lihat berarti kebijakan ini kecil kemungkinan akan menurunnya konsumsi rokok dari masyarakat. Lantas dari pandangan ekonomi sendiri, solusi seperti apa, Bu, yang dapat dilakukan? Solusi yang tepat dalam masa peralihan pandemi mudah-mudahan segera berakhir, kalau menurut saya itu edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok, baik itu di sekolah ataupun dicontohkan yang baik juga oleh pelaku bisnis, oleh pemerintah, dan seluruh stakeholder yang ada di Republik ini. Dan yang paling saya khawatirkan lagi ketika naik cukai rokok ini tidak mempengaruhi ekonomi menengah ke atas, karena di sekitar saya lihat mereka yang berpendapatan tinggi itu mereka lebih cenderung rokoknya itu rokok impor. Jadi tak ada efeknya kepada peningkatan permintaan terhadap rokok bagi golongan yang berpendapatan tinggi dan sebagainya. Jadi sehingga efeknya itu tidak menurut saya dalam jangka pendek. Saya selalu mengatakan dalam jangka pendek bukan sebuah solusi untuk menurunkan prevalensi. Oke, Bu Nurlina, terakhir mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah ini terkait dengan pro kontra yang terjadi terkait dengan kenaikan cukai rokok ini, Bu, silakan. Baik, kalau saya berpendapat bahwa kenaikan cukai itu kebijakan keuangan negara, tetapi kenaikannya jangan terlalu tinggi. Artinya jangan setiap tahun itu angkanya berkisar di antara 15-12%, tapi dalam kondisi antara tahun 2021 ke 2022 kenaikannya jangan terlalu tinggi. Salah satunya itu untuk menghilangkan masyarakat dari kecanduan merokok perlu kerja keras secara edukasi kepada masyarakat, kepada keluarga untuk menghindari keluarganya dari mengkonsumsi rokok. Jadi perlu berjenjang
mulai dari bawah sampai kepada ke atas. Kalau kita sebagai pemimpin itu mencontohkan. Baik. Jadi kebiasaan merokok baik di tempat umum, di sekolah yang paling penting maupun di kampus. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurlina SEMSI sebagai pengamat ekonomi yang telah meluangkan waktunya menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.